Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sidang jemaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala macam nikmatnya kepada kita, sehingga kita sampai pada malam hari ini telah hadir bersama-sama di ruangan musholla yang kita cintai ini dalam rangka mentaati Allah, dalam rangka mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Selawat berserta salam marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Bapak dan Ibu hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang pantas kita syukuri adalah nikmat hidup dan nikmat umur panjang, sehingga dengan nikmat tersebut kita telah bertemu kembali dengan bulan Ramadan 1442 Hijriyah. Kalau kita perhatikan saudara-saudara kita di Ramadan kemarin mungkin masih bersama kita, sekarang dia telah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak sempat lagi menikmati bulan Ramadan yang hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Bapak dan Ibu hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada di malam yang pertama di bulan Ramadan, yang mana kita telah mengetahui bahwasannya di bulan Ramadan tersebut ada ibadah yang namanya puasa, seperti yang diperintahkan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183 yang sudah sering kita dengar, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan Allah kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana ibadah puasa tersebut juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Dan yang kedua, dalilnya adalah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga mengatakan bahwasannya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar atau 5 tiang. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah, yang kedua asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan salat, dan wa itaiz zakah, dan membayarkan zakat, wa shaumi ramadan, dan puasa di bulan Ramadan, wa hajjal bait, yaitu pergi haji ke Baitullah, yaitu ke Mekah. Nah, itu salah 2 dalil di dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan di dalam Ramadan tersebut ada keutamaan-keutamaan
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama adalah pada bulan Ramadan tersebut, yaitu diturunkan Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan itu adalah di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk tersebut dan pembeda dari hak dan yang batil. Itu keistimewaan bulan Ramadan yang pertama. Dan yang kedua adalah pada bulan Ramadan tersebut, kata Nabi SAW, yaitu apa kata Nabi SAW? Iza ja'a Ramadanu futihat abwabul jannah. Yaitu pada bulan Ramadan tersebut dibuka pintu-pintu surga. Artinya banyak peluang-peluang bagi kita untuk beramal. Artinya dibuka pintu surga itu, beribadahlah kita sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan untuk mencapai surga. Itu maksud dari dibukanya pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan itu juga kata Nabi SAW, wa ulifat abwabun niyarani, yaitu ditutup pintu-pintu neraka. Artinya di bulan Ramadan tersebut maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin sangatlah sedikit. Maksiat yang dilakukan, dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin sangatlah sedikit. Kemudian kata Nabi SAW, setan-setan pun dibelenggu ketika bulan Ramadan datang. Maksudnya adalah ketika bulan Ramadan itu datang, setan yang dibelenggu tersebut adalah komandan setan tersebut. Bukan semua setan yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pemimpin-pemimpin setan tersebut. Kalaulah setan semuanya dibelenggu di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak akan terjadi maksiat di bulan Ramadan. Buktinya Bapak dan Ibu, banyak terjadi walaupun di bulan Ramadan juga banyak terjadi maksiat dan dosa di mana-mana. Itu menandakan yang dibelenggu di sini adalah pemimpin-pemimpin daripada setan tersebut. Itu keutamaan yang kedua. Dan keutamaan yang berikutnya, yaitu di bulan Ramadan tersebut, yaitu ada satu malam yang istimewa namanya, yaitu Lailatul Qadar. Yaitu malam tersebut, yaitu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Siapa yang mendapatkan malam tersebut, beribadah pada malam tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, pahalanya lebih dari 1000 bulan. Itu. Jadi Bapak dan Ibu hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang datang kepada kita pada hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah sebanyak-banyaknya untuk memanfaatkan bulan Ramadan tersebut selama 30 hari. Apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan tersebut? Yang pertama, siangnya kita melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas. Kata Nabi SAW, man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan penuh dengan keimanan, ikhlas, betul-betul mengharap wajah Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena mengharapkan dunia, tapi betul-betul mengharap redha dari Allah, mengharap wajah dari Allah, bertemunya dengan Allah nanti di akhirat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan dosa-dosanya juga yang akan datang. Tentu Bapak dan Ibu, dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Misalnya kita berbohong,
misalnya kita menipu dan sebagainya. Tetapi kalau dosa-dosa besar tidak bisa diampuni dengan puasa Ramadan, seperti berzina, seperti membunuh, seperti sihir, seperti dosa riba dan sebagainya. Apalagi dosa tersebut adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dihapus dengan Ramadan. Dengan apa bisa dihapus? Yaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meninggal dunia. Apalagi dosa yang paling besar di antara dosa yang ada, yaitu dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita terjebak ke dalam dosa tersebut, obatnya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita mempersekutukan Allah, pernah kita meminta kepada selain Allah, pernah kita mendatangi kuburan-kuburan dan meminta rezeki kepada penghuni-penghuni kubur tersebut, meminta disembuhkan penyakit kita, meminta keturunan kepada penghuni kubur. Di samping juga kita meminta kepada Allah. Ini adalah merupakan syirik dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita terjebak ke dalam hal yang demikian, maka obatnya hanyalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita membunuh orang, pernah kita berzina, pernah kita main riba, transaksi dengan riba, obatnya hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dihapus dengan amalan puasa Ramadan. Kemudian yang bisa kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa kata Nabi? As-salawatul khams al-jum'ah ila Ramadan maghfiratun lima bainahunna iza ijtunibat al-kabair. Kemudian solat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, selagi orang tersebut tidak melakukan dosa besar, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siangnya kita puasa, kemudian malamnya kita mendirikan qiyamul lail. Man qoma Ramadan, barang siapa yang berdiri, artinya berdiri di sini adalah melaksanakan solat malam, yaitu solat tarawih, maka kata Nabi SAW, imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Artinya dia melaksanakan solat tarawih betul-betul karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ria dan sebagainya, bukan karena ingin dipuji oleh seseorang, bukan karena ada tujuan-tujuan lain datang ke mushola atau masjid untuk mendirikan solat berjamaah, solat tarawih, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbanyaklah di bulan Ramadan Bapak dan Ibu bersedekah, mengeluarkan sedekah, baik itu berupa uang, baik itu berupa makanan dan lain-lain sebagainya. Sebab Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling suka bersedekah, dan Nabi SAW paling dermawan ketika bulan Ramadan. Nabi SAW paling sukonya bersedekah, sampai-sampai harta yang ada di tangannya habis ia sedekahkan. Begitu semangat Nabi SAW untuk bersedekah. Tapi di bulan Ramadan Nabi lebih banyak bersedekah ketimbang di luar Ramadan. Itulah Bapak dan Ibu amalan-amalan yang akan kita lakukan ketika kedatangan bulan Ramadan ini. Dan setelahnya juga kita banyak membaca Al-Quran. Setidaknya sekurang-kurangnya kita menamatkan Al-Quran di bulan Ramadan 1 kali saja. Sekurang-kurangnya Bapak dan Ibu, marilah kita pergunakan, kita kurangi segala macam aktivitas kita
di bulan Ramadan ini demi untuk menimba, memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab bapa dan ibu, tidak ada yang lain yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ajal kita telah datang kecuali ibadah. Kecuali ibadah yang ditanam, yang dibina di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan kita bawa sampai ke liang lahat, sampai menemui Allah Subhanahu wa taala nanti. Alangkah sedihnya hati kita bapa dan ibu. Kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hidup kita itu hanya sia-sia, rezeki kita itu hanya sia-sia, tidak dipergunakan untuk menghadap, tidak dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang bapa dan ibu, tujuan hidup kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sampai mati bapa dan ibu kita beribadah. Sampai mati. Oleh sebab itu maka kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan. Isilah kehidupan kita, isilah sisa-sisa umur kita yang masih tertinggal ini untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kekayaan tidak akan pernah kita bawa, pangkat tidak akan pernah kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali pangkat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Itulah yang akan kita bawa, yaitu ketakwaan. Kapankah kita bisa mencapai nilai-nilai atau pangkat titel takwa itu di dalam diri kita? InsyaAllah selesai Ramadan ini kita bisa menjadi orang yang bertakwa, asalkan kita jalani Ramadan itu dengan ikhlas dan kita isi segala kegiatan di bulan Ramadan itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama berdoa pada malam hari ini. InsyaAllah dengan kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kesehatan di bulan Ramadan ini dan sukses kita menjalani bulan Ramadan ini sampai akhir nanti, sampai Idul Fitri nanti. Diberikan kita kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Ramadan kita jumpai hanya satu kali dalam satu tahun. Allahu alam kita akan bertemu lagi dengan Ramadan 1443. Kita tidak tahu, bisa jadi setelah Ramadan ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadiratnya dan kita tidak pernah lagi berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Itu saja Bapak dan Ibu tausiah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa kita jadikan renungan, terutama bagi yang menyampaikan dan juga bagi bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang hadir pada malam hari ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.